Hola, ¿cómo estás? Kita bertemu lagi di program Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Dan mari kita langsung ke pembahasan pelajarannya untuk kali ini. Vamos. Pada episode yang terakhir, kita telah membahas kata kerja yang tidak teratur tener, ya, yang artinya mempunyai. Masih ingat konjugasi dari tener itu adalah tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. Dan waktu itu kita sudah bisa membuat kalimat, misalnya saya punya banyak teman di Barcelona, saya tidak punya teman di Madrid, dan sebagainya, ya. Nah, untuk itu akan kami tambahkan sedikit mengenai tener ini sebelum kita membahas kata kerja ir yang artinya pergi atau to go. Nah, untuk tener ini kita lihat di sini, kalau untuk kamu, untuk pokok kalimat kamu kan tenernya menjadi tienes, ya. Kamu punya, tuh, kamu punya, kamu punya uang lah, ya. Nah, bahasa Spanyolnya gimana? Kan kamu punya uang itu kan kamu tuh punya untuk tuh adalah tienes, ya. Jadi tuh tienes. Kata uang adalah dinero kemarin, ya, dinero. Dinero. Tuh. Tuh tienes dinero, kamu punya uang. Nah, di sini akan Pak Mi tunjukkan bagaimana membuat kalimat bertanya. Kan ini sering, ya. Jadi, tú tienes dinero, kamu punya uang. Kalau mau tanya kan, apakah kamu punya uang? Jadi, apakah kamu punya uang? Ya. Apakah kamu punya uang? Kan? Apakah kamu punya uang? Ingat dulu ketika bertanya itu bisa dengan cara mendulukan kata kerjanya baru subjeknya. Yang bunyi pertanyaan itu apakah? Ya. Jadi kalau begitu, pertanyaan apakah kamu punya uang itu kita bisa buat dengan cara melihat kalimat positifnya ini dan kemudian meletakkan kata kerjanya sebelum pokok kalimatnya, sehingga kalimatnya menjadi, ya, apakah kamu punya uang? Tienes tu baru dinero. Dengan tanda tanya di belakang kalimat yang normal, kemudian tanda tanya terbalik di depan kalimat. Jadi kalimat bertanyanya menjadi tienes tu dinero, gitu, ya. Tienes tu dinero artinya apakah kamu punya uang. Atau kalau tidak mau dibalik juga tidak apa-apa, boleh. Misalnya dari kalimatnya tú tienes dinero, itu saja kita pakai tapi dengan nada tanya. Boleh saja misalnya, tú tienes dinero, boleh, apakah kamu punya uang? Atau tienes tu dinero, apakah kamu punya uang? Boleh, yang mana saja, asalkan kita tahu bagaimana cara membuat kalimat bertanya. Dan tentu dalam pengucapannya harus dengan intonasi tanya, ya. Apakah kamu punya uang? Tienes tu dinero? Atau tú tienes dinero? Boleh juga, ya. Nah, ini tambahan dari Pak Mi, bagaimana cara membuat kalimat bertanya dengan menggunakan atau melibatkan kata kerja tener itu. Kan sering, ya, kita, apakah kamu punya uang? Apakah kamu punya saudara di sana? Gitu, ya, misalnya. Alright. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kata kerja ir.
yang artinya pergi atau to go. Konjugasi atau perubahan kata kerja ir ini untuk masing-masing pokok kalimatnya adalah boy, bus, ba, vamos, vais, van. Artinya boy itu untuk yo boy, itu saya pergi, I go. To bus, kamu pergi, you go, gitu ya. Sedangkan ini ba ini kalau dipakai dengan usted, el dan eya. Anda, dia laki-laki dan dia perempuan, ba. Usted va, el va, ella va. Nosotros vamos, vamos ini untuk nosotros. Nosotros vamos, hanya we go. Kami atau kita pergi. Nosotros vamos. Kalau vais untuk vosotros atau vosotras, yang artinya kalian ya. Vosotros vais, kalian pergi ya. Kemudian van, ini untuk ustedes. Ustedes van, Anda semua pergi. Kalau ellos van, mereka semua pergi. Mereka laki-laki, kalau mereka perempuan kan ellas. Jadi ustedes van, ellos van, dan ellas juga van. Jadi lengkapnya konjugasi atau perubahan kata benda kata kerja ir yang artinya pergi itu adalah boy, bus, ba, vamos, vais, van. Boy, bus, ba, vamos, vais, van. Kalau itu kita ulang-ulangi, pasti kita akan hafal juga. Ya. Jadi kita sudah bisa membuat kalimat dengan kata kerja ir tadi ya. Nah di sini kami tambahkan kosakata. Ya. Dan mulai sekarang supaya ada petunjuk bahwa suatu kata benda itu dianggap maskulin atau feminin, akan kami tambahkan artikelnya, the-nya itu. Karena dari artikelnya itu kita bisa mengetahui bahwa suatu kata benda itu dianggap maskulin atau feminin. Seperti ini. Sebetulnya katanya kan escuela, yang artinya sekolahan. Tapi di sini ditambah artikelnya, la escuela. Dengan demikian kita tahu bahwa kata escuela itu dianggap feminin karena artikelnya la. Nah, misalnya yang lain, la playa. Playa ini pantai. Nah, kalau bahasa Inggrisnya tentu artinya the beach, ya, the beach, la playa. Kalau ini tadi la escuela, the school. Kada, supaya tahu kada itu each, setiap. Kada itu setiap, each. Karena itu ketika kita mengatakan kada dia itu kan hari. Kada dia itu seorang mengatakan setiap hari, each day. Maka itu kada dia artinya setiap hari. Dan ingat dulu untuk mengatakan kata setiap hari, kita juga bisa katakan dengan kata ini, todos los días. Artinya juga setiap hari atau every day. Secara harfiah, todos los días ini semua hari-hari, ya, all the days. Jadi semua hari-hari ya, artinya setiap hari. Nah ini tambahan vocabnya ya. Sedangkan yang ini kemarin sudah kita ketahui, ya. Nah sekarang kita mencoba untuk membuat kalimat dengan kata kerja ir. Misalnya, saya pergi ke kota. I go to the city. I go to the city. Jadi saya pergi ke kota. Saya pergi ke kota. Kota itu ini la ciudad ya, karena kota dianggap apa namanya femininnya, la ciudad, kota atau the city. Saya pergi ke kota ya gampang. Saya kan yo. Pergi untuk saya, lihat di sini. Pergi untuk saya adalah boy. Jadi yo boy. Ke kota. Nah, satu hal lagi, ke itu dalam bahasanya sebetulnya sudah ya. Oh ini ya. Ke. A itu artinya ke. Yo boy, a ke kota. The city itu la ciudad. Jadi yo boy a la ciudad. Yo voy a la ciudad. Yo voy a la ciudad. Kalau bahasa Inggrisnya adalah I go to the city. Arti bahasa kita adalah saya pergi ke kota. Yo voy a la ciudad. Kalau mereka pergi ke pantai, misalnya pantai di mana? Ada, nah ini la playa.
Jadi kalau mereka apa? Mereka kan EOS ya. EOS bahasa Inggrisnya saja ya, mereka pergi ke pantai. EOS pergi. Pergi untuk EOS, lihat sini. Kan untuk EOS itu ban. Untuk EOS ban ya. Untuk EOS, untuk EYAS, untuk Ustadzes itu ban. Jadi mereka pergi ke pantai misalnya. EOS perginya adalah ban ke, lagi-lagi ke pantai. The beach, la playa. La playa. Jadi ellos van a la playa. Kalau bahasa Inggrisnya, they go to the city. Bahasa kitanya, mereka pergi ke, mereka pergi ke kota. Ini ya, bahasa kitanya. Mereka pergi ke kota. Ellos van a la playa. Ellos van a la playa. Dan misalnya mereka pergi ke kota, ke a la playa itu ke pantai, pergi ke pantai. Ya. Ellos van a la playa. Mereka pergi ke pantai. Mestinya karena rumahnya tidak jauh dari pantai, dikatakan mereka pergi ke pantai setiap hari, boleh. Ellos van a la playa, setiap hari, boleh kita katakan cada dia, ataupun todos los días. Jadi ini akan menjadi ellos van a la playa todos los días. Makanya mereka senang pantai dan rumahnya tidak jauh dari pantai. Ini ya. Nah ini kalimat-kalimat dengan subjek yang berbeda, saya, yo, ellos, ini mereka yang menggunakan kata kerja ir atau to go atau pergi, ya. Nah, misalnya kalimat ini sudah ya, saya hapus. Kalimat panjang misalnya dengan menggunakan itu, ya bisa juga. Kan misalnya begini, mereka tidak pergi ke pantai, ya. Jadi membuat kalimat negatif. Mereka tidak pergi ke pantai. Ellos tidak pergi ke pantai kalau tidak memakai kata no, seperti yang lain-lainnya itu. Kata no diletakkan sebelum kata kerjanya. Jadi ellos no van. Ya, van kan untuk ellos ya. Mereka tidak pergi ke pantai. Ellos no van a la playa. Ellos no van a la playa. Mereka tidak pergi ke pantai, tapi mereka pergi ke kota, misalnya gitu. Jadi, ya, pero ellos pergi van ke kota. A la ciudad. Ya, kota itu kan ciudad. To the city, to the town, a la ciudad. Nah, ini kita bisa membuat kalimat yang cukup panjang dengan adanya kosakata dan pengetahuan kita tentang konjugasi kata kerja yang diperlukan di situ. Dalam hal ini kata kerja ir. Jadi ini ellos no van a la playa, pero ellos van a la ciudad. Mereka tidak pergi ke pantai, pero tapi mereka pergi ke kota. Ellos no van a la playa, ellos van a la ciudad. Ya, itu kalimat yang bisa kita buat cukup panjang dengan menggunakan kata kerja ir. Ya, sekali lagi. Ir itu artinya pergi atau bahasa Inggrisnya to go. Yang konjugasi atau perubahan bentuknya untuk masing-masing subjek nanti adalah voy, vas, va, vamos, vas, van. Yo voy, tú vas, él va, ella va, usted va, nosotros vamos gitu ya, dan seterusnya. Oke. Alright. Sedikit lagi kami tambahkan mengenai
suatu yang cukup penting. Ya. Nah, kata tener ini sering dianggap kata kerja yang paling penting di dalam bahasa Spanyol. Ya. The most important verb in Spanish language. Kenapa? Karena tener di samping arti pokoknya mempunyai, tener itu nanti dipakai digabungkan dengan kata-kata lain yang mempunyai arti yang berbeda-beda. Salah satunya ini adalah tener, ya, ditambah ke, tuh, ditambah, ya, tener ditambah ke ditambah kata kerja dasar, ya, dan kata kerja, saya katakan kata kerja dasar. Maka tener ke itu nanti artinya harus. Tener ke ini nanti berarti harus atau must dalam bahasa Inggris, harus. Ya, tuh. Kata kerja dasar, ya. Artinya kalau kita tener ke itu artinya harus. Kalau diikuti dengan kata kerja dasar itu nanti jadi harus ngapain gitu, harus ngapain? Harus punya kamus, harus membeli rumah, harus belajar. Nanti kita ungkapkan dengan kata tener ke diikuti kata kerja dasarnya yang diperlukan itu. Ya, sedangkan kalau ingin tahu bahwa ke itu yang di sini ke ini, ke sendiri itu punya beberapa arti. Ke itu bisa berarti bahwa nanti, ya, bahwa nanti bahwa ketika saya mengatakan saya ceritakan kepada mereka bahwa saya akan pergi, nah itu bahwanya ke. Nanti kita pelajari. Juga ke itu berarti daripada gitu, ya. Juga bisa berarti dari pada. Ya, semuanya nanti kita pelajari. Ke itu bisa berarti daripada. Ketika kita mengatakan buku ini lebih mahal daripada buku yang itu, nah dari buku ini lebih mahal daripada buku yang itu, daripadanya itu kita nanti pakai ke. Ya, este libro es más caro que, gitu, ya. Ese libro. Misal itu, jadi tapi nanti kita pelajari. Cuman kami beritahu terlebih dahulu bahwa ke, karena di sini ada kata ke, itu nanti artinya bisa bahwa, bisa daripada, dan bisa dipakai bersama tener, yaitu ke, tener ke yang artinya harus. Contohnya, ya. Kalau kita mengatakan bahasa Indonesianya, kamu harus makan. Ya, di sini ada kata harus. Harusnya ini diungkapkan dengan tener ke. Misalnya kamu harus makan karena sudah kamu sakit, udah 2 hari nggak makan apa-apa. Nah, kamu harus makan supaya sembuh misalnya, gitu, ya. Jadi kamu harus makan. Itu bahasa Spanyolnya pakai ini. Kamu tuh. Hak tener untuk tu apa? Tener untuk tu adalah tienes. Ya, tulis saja tienes. Tienes. Ya. Kamu tu. Harus ini kan tener ke, tapi tener untuk tu adalah tienes. Dan ke tetap ke. Tambahkan ke. Jadi tu tienes ke, ini udah berarti kamu harus ngapain? Ya terserah kalimatnya mau apa. Ya, sorry, supaya jelas, ya. Tienes, gitu, ya. Tu tienes ke, ini sudah artinya kamu harus apa? Makan kan dulu sudah tahu, ya, kata kerja dasarnya adalah comer. Kata kerja dasar yang diperlukan dari kata makan yaitu comer.
komer. Jadi tu tienes que, nanti tu tienes que, kata kerjanya makan komer. Tu tienes que comer. Ya, tentu di sini ada subjeknya ya, subjek. Kalau mau dituliskan di sini juga boleh ya, subjek gitu ya. Subjek ditambah tener ke ditambah kata kerja dasar. Subjeknya ya terserah, karena kamu ya tu. Jadi tak tu, tener ke, tener untuk subjek tu adalah tienes que. Kata kerja dasar makan adalah makan. Jadi tu tienes que comer. Kalau enggak, kamu enggak akan sembuh-sembuh. Ini misal. Jadi dengan contoh satu ini, tu tienes que comer, kamu harus makan. Nanti yang lain-lain tentu bisa kita buat juga. Contohnya, misalnya, saya harus pergi. Saya harus pergi ke Surabaya, misalnya. Bisa, kan? Coba, saya harus pergi ke Surabaya, atau ke Barcelona, ke Madrid, terserah ya. Saya harus pergi ke Barcelona lah, biar bagus ya. Nah, saya harus pergi ke Barcelona. Bagaimana bahasa Spanyolnya? Yang menurunkan pattern ini ya, subjek ditambah tener que ditambah kata kerja dalam bentuk dasarnya. Saya adalah you. Harus itu kan tener que. Nah, tener untuk you, lihat sini, kan tengo. Tengo kan? Jadi, tener que, tenernya untuk yo tengo. Yo tengo. Que-nya tidak berubah. Nah, saya harus apa? Ini sudah yo tengo que itu saya harus. Katanya saya harus pergi. Kata pergi dalam bentuk kata kerja dasarnya apa? Ya kan ini. Kata pergi itu kan ir ya, bentuk dasarnya. Kalau ini kan konjugasinya, voy, vas, vamos, dan sebagainya. Ir yang diperlukan karena yang diperlukan kata kerja dasarnya. Jadi saya harus pergi. Kata pergi, kata dasarnya adalah ir. Ir aja masukkan. Yo tengo que ir. Saya harus pergi. Kemana? Ke. Tadi itu A kan. Ke itu kan tadi A ya. Sudah dihapus tapi masih ingat kan A. Yo tengo que ir a mana? Barcelona. Ya tulis saja Barcelona. Nah, jadi kita peroleh kalimat yo tengo que ir a Barcelona. Saya harus pergi ke Barcelona. Seperti ini, saya harus pergi ke Barcelona. Yang lain-lain kalimat ya bisa kita buat, asalkan kosakatanya sudah kita ketahui. Dan kita sekarang tahu bahwa tener que itu artinya harus. Kemudian diikuti kata kerja dalam bentuk infinitif atau kata kerja dasar. Ya ini contoh tadi, saya harus pergi ke Barcelona, gampang. Saya, harus itu tengo que. Pergi ir ke Barcelona. Saya harus pergi ke Barcelona, yo tengo que ir a Barcelona. Ya, jadi bisa. Contohnya kalau misalnya saya mau mengatakan, saya harus mengakhiri pelajaran ini, bisa juga itu, tapi tidak usah ditulis ya. Saya harus mengakhiri. Mengakhiri itu terminar, ya, terminate bahasa Inggrisnya terminar. Jadi saya harus mengakhiri. Yo tengo que terminar pelajaran ini, esta lección, gitu ya. Yo tengo que terminar esta lección. Sekarang ahora. Atau auranya ditaruh depan boleh. Sekarang saya harus mengakhiri pelajaran ini. Ahora yo tengo que terminar esta lección. Itu ya, itu contoh nanti kita pelajari lagi. Nah, inilah yang ingin Pak Mi jelaskan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dan dipahami. Dan untuk sekarang, sampai di sini dulu pelajaran kita. Nanti kita teruskan di episode berikutnya.
Seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe. Ingat, subscribe tidak memerlukan biaya. Subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses channel atau program yang kita subscribe itu. Ya. Dan satu catatan lagi, bagi yang mempunyai pertanyaan apapun itu tentang bahasa Spanyol, terutama yang sudah kita pelajari, kurang jelas misalnya, tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan selalu saya jawab. Nah, sampai di sini dulu. Terima kasih. Sampai nanti. Dan gracias y hasta luego.